Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Ajijah dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG. Langsung saja kepada pengertian. Pengertian GCG dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dalam artian sempitnya adalah hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Lalu ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Cadbury Committee of United Kingdom, dia menyebutkan bahwa GCG adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Lalu ada menurut Wahyudi Prakasa, dia menyebutkan bahwa GCG adalah mekanisme arbitratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan stakeholder yang lain. Lalu ada konsep GCG. Dalam konsep GCG ini memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu wadah, model, tujuan, dan mekanisme. Dalam wadah ini yaitu organisasi yang di dalamnya ada perusahaan, sosial, dan juga pemerintah. Lalu ada model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Lalu ada tujuan. Tujuan di sini ada 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam mengelola organisasi. Dan ada juga meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Lalu yang elemen yang terakhir yaitu mekanisme. Mekanismenya yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat GCG. Tujuan di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tujuan secara umum dan ada juga tujuan menurut para ahli. Nah, tujuan secara umum yaitu memiliki 5 macam tujuan. Yang pertama, untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan. Yang keempat, meningkatkan investasi nasional, mensukseskan program perusahaan pemerintah, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Lalu ada tujuan menurut Sutojo dan Albright. Mereka juga mempunyai 5 tujuan. Yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang saham, ada meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of directors dan manajemen perusahaan. Lalu yang terakhir, meningkatkan hubungan board of directors dengan manajemen senior perusahaan. Lalu ada manfaat dari GCG. Manfaat dari GCG yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui survei atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Lalu memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balance di perusahaan. Lalu selanjutnya ada mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Lalu ada prinsip GCG. Prinsip GCG yang pertama itu ada fairness atau perlakuan yang setara. Yang kedua ada transparansi, ada akuntabilitas, dan ada juga responsibility atau prinsip tanggung jawab, ada independensi, kemandirian, dan ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Lalu selanjutnya ada penerapan GCG di Indonesia. Penerapan GCG di Indonesia, contohnya ada PT Antam Persero atau
semenjak menjadi perusahaan publik di Indonesia pada tahun 1997 dan mencatatkan saham di Australia pada tahun 1999, tata kelola perusahaan GCG telah menjadi salah satu elemen penting bagi Antam di dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan dan juga menjadi perusahaan pertambangan internasional. Lebih jauh, sebagai salah satu BUMN terbesar dan berpengaruh, Antam memiliki komitmen untuk terlibat dalam pertumbuhan Indonesia dengan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan menjadi contoh bagi perusahaan lain, terutama BUMN lain dalam hal implementasi GCG. Dewan Komisaris, komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, direksi, dan manajemen senior terus meningkatkan kapabilitas di dalam proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan tegas dan tanggung jawab masing-masing. Semua pihak juga berupaya untuk memperkuat hubungan kerja satu sama lain. Singkatnya, Antam menyadari pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama di antara orang-orang tata kelola, manajemen, dan staf untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG di Antam secara berkelanjutan. Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 5 komite di tingkat Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM, Komite Manajemen Risiko, Komite GCG, dan Komite CSR dan Pasca Tumbang. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.